Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bertemu lagi sama Ibu Eda dalam pelajaran fikih. Kali ini kita akan membahas ketentuan sholat fardu. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Baca surat Al-Fatihah, dimulai. Selesai. Ketentuan sholat fardu itu ada beberapa bagian ya anak-anak. Yang pertama, syarat wajib sholat. Yang kedua, syarat sah sholat. Yang ketiga, rukun sholat. Yang keempat, sunnah-sunnah sholat. Dan yang terakhir, hal-hal yang membatalkan sholat. Sekarang kita bahas syarat wajib sholat. Orang yang diwajibkan mengerjakan sholat yaitu yang pertama, beragama Islam. Jadi semua orang yang beragama Islam diwajibkan untuk mengerjakan sholat. Yang kedua, baligh dan sudah dewasa. Ciri-ciri baligh itu kalau anak laki-laki sudah 15 tahun atau sudah mimpi. Kalau untuk anak perempuan itu adalah sudah haid. Tetapi meskipun begitu, kalian semua harus dibiasakan mengerjakan sholat sejak kecil ya nak. Dan yang ketiga itu adalah berakal sehat. Semua orang yang berakal sehat diwajibkan sholat ya, kecuali orang-orang yang hilang akalnya, seperti orang gila, orang yang mabuk, dan orang pingsan. Nah, mereka tidak diwajibkan untuk mengerjakan sholat. Agar sholat yang kita kerjakan sah, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Bersuci dari hadas kecil dilakukan dengan cara berwudu dan tayamum. Sedangkan bersuci dari hadas besar itu dilakukan dengan mandi. Yang kedua, suci dari badan, suci dari pakaian, dan suci dari tempat sholat dan najis. Yang ketiga, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Aurat laki-laki itu dari bagian lutut sampai pusar. Kalau perempuan, seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Yang keempat, mengetahui masuknya waktu sholat. Jadi setiap sholat itu sudah mempunyai waktunya tertentu ya. Jangan lupa kita harus tahu waktu-waktu sholat. Selanjutnya yang kelima, menghadap ke arah kiblat. Kiblat itu arah Ka'bah di Mekah. Untuk orang Indonesia, kiblat itu menghadap ke barat, sedikit serong ke kanan ya. Selanjutnya adalah tentang rukun sholat. Apa itu rukun sholat? Rukun sholat adalah sesuatu yang harus dilakukan. Jika tidak dilakukan, ibadahnya tidak sah. Dan rukun sholat itu ada 13. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Niat mengerjakan sholat harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang tidak mampu atau sakit boleh sholat dengan duduk atau berbaring. Selanjutnya, yang ketiga adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram yaitu membaca Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan. Selanjutnya yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah adalah rukun sholat yang dibaca pada tiap-tiap rakaat.
Yang kelima, ruku dengan tumaninah. Tumaninah itu artinya adalah tenang. Rukun sholat yang keenam adalah i'tidal atau bangun dari ruku dengan tumaninah. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumaninah. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud dengan tumaninah. Yang kesembilan, duduk at-tahiyat atau tasyahud akhir. Yang kesepuluh, membaca tahiyat atau tasyahud akhir. Selanjutnya, membaca sholawat atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, mengucapkan salam yang pertama. Dan yang terakhir adalah tertib atau berurutan. Selanjutnya kita akan membahas tentang sunnah-sunnah sholat. Sholat kita akan lebih sempurna jika kita melakukan sunnah-sunnah sholat. Sunnah adalah jika dilakukan akan mendapat pahala, jika tidak dilakukan tidak berdosa. Sunnah-sunnah sholat sebagai berikut. 1. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Yang kedua, bersedekap ketika berdiri. Yang ketiga, membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Sunnah sholat yang keempat adalah membaca ta'awudz sebelum membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, membaca amin setelah membaca surat Al-Fatihah. Sunnah sholat yang keenam adalah membaca surat atau ayat Al-Quran setelah membaca surat Al-Fatihah. Yang ketujuh, membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Yang kedelapan, duduk iftirosh ketika duduk di antara 2 sujud dan tahiyat awal. Selanjutnya, duduk tawarruk ketika tasyahud akhir. Dan yang terakhir, membaca salam yang kedua sambil menoleh ke kiri. Selanjutnya, kita bahas hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat antara lain, yang pertama, tidak mengerjakan salah satu rukun sholat. Yang kedua, berbicara selain bacaan sholat. Yang ketiga, banyak bergerak selain gerakan sholat. Yang keempat, hadas kecil atau hadas besar. Yang kelima, terkena najis. Yang keenam, terbuka auratnya dengan sengaja. Selanjutnya, makan atau minum meskipun sedikit. Yang kedelapan, niat keluar dari sholat itu adalah membatalkan sholat. Yang kesembilan, membelakangi kiblat atau tidak menghadap kiblat. Dan yang terakhir, hal yang dapat membatalkan sholat adalah tertawa berlebihan. Sekian dari Ibu untuk pertemuan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa sesudah belajar juga kita harus berdoa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.